Terimalah salam dari anak manusia, ujung timur dunia Indonesia, Papua Sorong. Anak manusia mau menyampaikan berita duka untuk Indonesia dan berita duka untuk satu dunia. Kami, Pondok Nabi 10 November 2003, yang di dalamnya ada 5 jawatan Allah, Rasul, Nabi, Guru, Gembala, Penginjil, dan jemaat yang mendengar suara Tuhan 1 kali 24 jam. Pondok Nabi 10 November 2003 ini adalah pusat dunia, di mana Allah berhadirat, bersuara 1 kali 24 jam. Kami mendengar suara, dan kami bertanya jawab dengan Allah. Dan seluruh penghukuman dunia maupun Indonesia ada di dalam arsip kami. Pesan itu adalah, apakah pembangunan ibu kota negara baru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara tertunda sementara waktu karena bencana alam tsunami? Saya mau membacakan pesan-pesan Tuhan khusus Pulau Kalimantan. Ada 3-4 pesan yang saya mau bacakan. Ada seorang pemudi, namanya Renal Palulungan, suku Toraja. 3 tahun lalu dia mendengar suara, jangan lanjutkan kuliah, berhenti, aku panggil kau menjadi nabi. Sekarang dia usia 21 tahun. Inilah Tuhan bicara kepada dia sebagai nabiah. Pada tanggal 10 Juni 2020 jam 8.38 waktu Indonesia Timur, Allah memberitahu kepada Nabiah Renal Palulungan, berawas-awas, semua pulau-pulau Indonesia, peluru siap meledakkan amarahku Allah, siap meledak di semua pulau Indonesia. Ranjau-ranjau yang dikubur dalam tanah akan meledak. Masih banyak telur-telur ranjau yang akan ditanam lagi di wilayah Indonesia, ditanam di dalam laut di sekeliling Indonesia. Tanggal 19 Juli 2020 jam 18.30 WIB, Allah beritahukan lagi, guncangan-guncangan yang dahsyat menghampiri setiap pulau-pulau Nusantara akan bergelora, mengamuk karena ulah kejahatan manusia. Potongan-potongan daging manusia tidak terindikasi lagi karena sudah hilang sebagian. Manusia hanya bisa membahasakan dalam tangisan yang begitu mendalam kepada Aku Allah Sang Pencipta, bukan kepada kawan, bukan kepada ibu ayahmu, bukan kepada rumahmu, bukan kepada binatang peliharaanmu. Hanya Sang Pencipta yang tahu setiap isi hati anak-anaknya yang menjerit. Langit akan berubah dengan cepat, menandakan bahwa dunia akan habis dalam semenit saja. Hati yang begitu pilu melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Sanak saudara ada yang hilang, ada yang sudah pergi tidak kembali. Ines, perempuan lajang di Balikpapan, akan selamat dari terjangan gelombang air laut setinggi pohon kelapa karena dia terdampar di atas pohon agar tidak terbawa arus. Tanggal 7 Juni 2020 jam 15 WIB, Allah memberitahu lagi melalui Nabiah Renal Palulungan, Mall Balikpapan yang terbesar akan meledak tiba-tiba. Hotel-hotel akan ikut hancur. Balikpapan diterpa angin badai, diterpa gempa, goyangan laut. Balikpapan. Aku Allah hancurkan gereja Betani terbesar di Balikpapan. Banjarmasin sama dengan peristiwa Balikpapan, bergetar sampai Samarinda, lebih besar dari gempa Palu yang lalu. Tambang-tambang batu bara hilang,
semua rubuh. Banyak yang mati dalam perut tanah tambang. Rubuh Kalimantan Timur. Angin Selat Karimata hantam Kalimantan Timur. Laut Cina ikut hantam Kalimantan Timur. Penajam pasir akan menjadi sasaran. Kota Bengalun, Kalimantan Timur ikut hancur terkena goncangan Balikpapan. Busa-busa raksasa akan bertabrakan dengan dasar laut dekat Balikpapan. Apakah awal 2021? Atau dalam pertengahan Juni sampai dengan Desember 2020? Atau penutup tahun 2020? Dosa apakah dosamu Balikpapan? Dosa besar ya, kau bermain-main terus dalam dosa. Banyak penipu ya. Jangan-jangan di sana banyak pelacur ya. Ada koruptor-koruptor ya. Oh sungguh malang nasibmu Balikpapan, kota beriman. Allah pencipta marah kepadamu. Akankah ada pesawat jatuh saat peristiwa Balikpapan terjadi? Kita melihat penggenapannya. Sulawesi Barat akan merasakan goncangan dari Balikpapan sampai ke Samarinda. Sungai Mahakam meluap lalu naik, membantu air laut Balikpapan mengamuk, menghantam, menghancur. Kesedihan yang mendalam untuk ibu kota baru. Calon ibu kota negara akan mengalami kesedihan. Aduh, sudah dekat kejadiannya ya. Kapan ya? Diam saja. Tiba-tiba datang. Yang penting aku Allah sudah sampaikan. Tuhan mengatakan, kota Jakarta akan tenggelam. Di manakah ibu kota negara yang baru? Jawabannya, tunggulah suara Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus II yang akan memberitahu lagi kemudian. Kiamat penghukuman mulai berlangsung. Kiamat satu dunia ini. Aku Allah bangkitkan semua bencana-bencana besar di muka bumi. Manusia akan merintih karena kehilangan kampung halamannya. Indonesia berduka karena kemarahan ilahi dari Yang Maha Kuasa. Allah akan memporak-porandakan Indonesia dari Merauke sampai Sabang. Permulaan Mei 2020 sampai 16 Agustus ini, Tuhan terus-menerus memberitahu tentang penghancuran kota-kota di Indonesia dan di seluruh dunia secara terperinci. Di arsip kami, 1001 macam bentuk bencana-bencana. Di Indonesia akan terjadi tsunami yang akan memporak-porandakan Indonesia. Tsunami Balikpapan, tsunami Samarinda, tsunami Bontang, tsunami Lombok, tsunami Banjarmasin, tsunami Bali, tsunami Seram, tsunami Aceh lebih besar lagi dari yang lalu tahun 2004. Tsunami Palu, tsunami Kolaka, tsunami Kendari, tsunami Biak, tsunami Ambon, tsunami Uaisai, Raja Ampat. Di luar negeri, tsunami yang diberitahu di Cina, Swedia, Singapura, Vietnam, Ukraina, dan tsunami Pakistan. Apakah yang menjadi sebab tertundanya ibu kota negara? Allah memberitahu, Pulau Kalimantan akan mengalami porak-poranda besar-besaran, hancur oleh tsunami. Lumpur-lumpur, banjir-banjir besar, lempengan di dalam laut, retak patah, digempa, seperti pulau-pulau lainnya. Aku sudah melihat gelombang itu, kata Nabi. Meluap dengan sangat besar, gelombang setinggi pohon kelapa, masuk kota Balikpapan, ribuan yang mati. Allah marah atas manusia-manusia yang menghuni buminya, karena jahat-jahat penduduknya. Tidak ada kota, desa, pelosok yang aman yang tidak kena porak-poranda. Tujuan Allah menghancur negara-negara, pulau-pulau, kota-kota besar kecil pedalaman adalah menarget manusia-manusia jahat yang sudah kiamat moral, tidak layak hidup lagi, mau dilenyapkan dari muka bumi. Sebab manusia tidak mau bertuhan kepada Allah yang hidup. Allah yang berbicara, bersuara kepada manusia. Manusia menyembah berhala-berhala
yang dibuat dari emas batu kayu. Juga diberhalakan karuhun-karuhun nenek moyang yang dipanggil di sesajen-sesajen. Lalu iblis yang datang, Allah murka. Dipenuhi dengan dongeng-dongeng. Dipenuhi dengan dusta-dusta iblis yang merajalela di dalam itu. Mereka buat buminya Allah hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsu manusia, manusia bejat moral. Hidup untuk makan minum, perceraian, ganti-ganti. Kawin poligami, ada 3, 4, 5 istri, bahkan ada 100. Raja Salomo beristri 1000. Dia masih hidup di dalam zaman Taurat, belum ada larangan. Kalau Raja Salomo hidup sesudah Yesus Kristus datang Injil, dia berpoligami 2 saja. Raja Salomo akan dibuang ke neraka. Karena Injil melarang poligami. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi poliandri. 1 perempuan berlaki 3, berlaki 6. Dosa Sodom, Gomora, dan LGBT. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kawin. Manusia sudah membuat sendiri kiamat moral itu. Buminya Allah ialah manusia, bukan tanah yang ada cacing batu. Manusia bumi sudah merusakkan jalan-jalannya atas permintaan-permintaan manusia. Nafsu-nafsu jahat yang melanggar hukum-hukum Allah dan norma-norma kemanusiaan. Maka kiamat itu datang, terjadi. Zaman anak manusia kedua datang, yang dari timur dunia Papua Sorong, sesudah Tuhan Yesus Kristus anak manusia pertama, sama dengan kiamatnya zaman anak manusia Nabi Nuh. Saya mau menyampaikan berita kiamat. Di muka bumi ini hanya 2 kiamat. Di dalam Alkitab ini hanya 2 kiamat. Tidak ada kiamat dunia ketiga. Kiamat dunia pertama adalah zaman Nabi Nuh. Satu dunia ini dihukum dengan air bah selama 40 hari 40 malam. Disiksa manusia itu baru mati. Dan hanya 8 orang yang selamat, Nuh sekeluarga, yang mendengar suara Allah. Yang tidak mendengar suara Allah dan yang menolak suara Allah, karena zaman Nuh masyarakat mendengar suara Allah. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Kiamat dunia zaman Nabi Nuh pada tanggal tertulis di Alkitab. Hanya anak manusia bisa membuka Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu. Tanggal 17 bulan Februari tahun 600 usia Nuh, kiamat. Pemberitahuan kiamat zaman Nuh tanggal 17 bulan 2 tahun 480. Maka Tuhan bicara, Nuh, aku mau habisi bumi ini 120 tahun lagi. Apa yang membuat kiamat zaman Nabi Nuh? Kita baca ayatnya, supaya saudara satu Indonesia dunia mengetahui bahwa kiamat zaman anak manusia ini adalah sama dengan peristiwa zaman Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat 5-7, maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada sedia kala segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Maka bersesallah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia di atas bumi, maka ia itu mendukacitakan hatinya. 7, maka firman Tuhan bahwa aku akan membinasakan manusia yang telah kujadikan di atas bumi. Baik manusia, baik binatang yang berkaki 4, dan binatang melata dan unggas di udara, karena bersesallah aku sebab telah kujadikan mereka itu. Itu adalah karena kejahatan manusia mau dimusnahkan satu dunia. Ayat 11 sampai dengan 13. Maka bumi itu pun telah rusaklah di hadapan hadirat Allah. Dan lagi bumi telah penuh dengan penggagahan. 12, maka ditilik Allah kepada bumi, sesungguhnya telah rusaklah adanya, karena segala manusia di atas bumi telah merusakkan jalannya.
13, maka sebab itu firman Allah kepada Nuh, adapun kesudahan segala manusia itu telah datang di hadapan hadiratku, karena bumi telah dipenuhi dengan penggagahan, maka sesungguhnya aku akan membinasakan mereka itu kelak serta dengan bumi itu. Mereka dikiamatkan, pembantaian satu dunia. Tapi Nuh tidak kiamat. Kita baca pasal 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh itu mendapat karunia di hadirat Tuhan. 9. Maka inilah anak-anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah, mendengar suara Allah, bertanya jawab. Itulah zaman Nabi Nuh. Nah, zaman anak manusia kiamatnya sama. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Maka sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, demikian juga hal kedatangan anak manusia, kiamat anak manusia. Kalau anak manusia datang berarti kiamat. Nah, ayat 38, karena sama juga seperti pada zaman Nuh dahulu daripada air bah, orang makan minum, kawin serta mengawinkan sampai kepada rindu masuk ke dalam bahtera. 39, dan tiadalah mereka itu sadar sehingga tiba air bah itu melenyapkan sekaliannya. Demikian juga hal kedatangan anak manusia itu. Jadi kiamatnya zaman Nuh serupa dengan peristiwa zamannya kiamat anak manusia. Kapankah kiamat zaman anak manusia? Pada tanggal 10 November tahun 2012, Allah memberitahu kiamat. Pada tanggal 28 bulan Februari tahun 1999, Allah bersuara. Kiamat dimulai 10 November 2012. Anak manusia itulah Tuhan Yesus Omega, bukan Tuhan Yesus Kristus. Datang 10 November tahun 3 Masehi. Inilah bukunya. Suara Allah di akhir zaman itu Indonesia dunia. Bila Allah berfirman maka Nabi bernubuat kiamat dunia segera akan terjadi. Kapan? Diberitahu 10 November 2012. Karena akhir dari zaman kedatangan anak manusia, Tuhan Yesus Omega, bukan Tuhan Kristus. Tanggal 10 November 2003 sudah datang anak manusia dari timur dunia, ujung dunia, Papua Sorong. Penginjilan sudah selesai pada tanggal 10 November 2003, Injil Yesus Kristus. Maka Injil Kerajaan Allah diberitakan mulai 10 November 2003 sampai seterusnya. Hari pengangkatan 10 November 2003, 5 jawatan Allah, Rasul, Nabi, Guru, Gembala, Penginjil yang mendengar suara 1 kali 24 jam bertanya jawab, sudah diangkat, berdiri di muka bumi. Ini diteguhkan oleh pendeta Benny Hinn yang mendengar suara dari Allah bahwa Allah sedang mempersiapkan 12 rasul di Indonesia. Kiamat dunia, anak-anak Tuhan terangkat ke padang belantara. Antikris memerintah 10 November 3, peralihan kekuasaan manusia setan berkuasa, itulah 10 November 2012. Sebuah wahyu dan penglihatan disertai suara Allah oleh Rasul Paulus II, Rasul Alde dari zaman. Ini bukunya. Ini 17 tahun yang lampau. Yang dikatakan orang sesat. Ini digenapi. 16 tahun yang lalu, Tuhan ada bicara kepada kami. Lalu kami menulis. Nanti pesawat berhenti. Kapal laut berhenti. Kendaraan semua berhenti. Manusia semua berhenti. Kami pikir apa? Baru 2020 ini penggenapannya. COVID-19 adalah permulaan untuk pelaksanaan pembantaian kiamat ini. Kiamat yang lebih hebat dari zaman Nabi Nuh. Apakah kiamat ini?
menggenapi ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 21. Inilah kiamat itu. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar, seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam, sehingga sampai sekarang ini. Dan kemudian daripada itu tiada akan jadi lagi. Tidak ada kiamat ketiga, ada kiamat kedua. Kiamat zaman Nabi Nuh, kiamat zaman anak manusia. Apakah yang terjadi kiamat zaman anak manusia? Kiamat zaman anak manusia adalah penduduk dunia ada 7,7 miliar, 7.700 juta. 1.925 juta yang mau dibunuh dari seperempat. Sepertiga dari 7,7 miliar adalah 2.310 juta. 2.310 juta. Jadi total yang mau dikiamatkan manusia dari 7,7 miliar adalah 4.235 juta. Sisa penduduk bumi nanti hanya tinggal 3 miliar 465 juta. Kita baca ayatnya. Ini Alkitab sangat hebat, sangat dahsyat. Mari kita baca ayatnya dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Maka aku tampak seekor kuda kelabu, dan orang duduk di atasnya itu Maut namanya, dan alam maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi, seperempat kali penduduk dunia 7,7 miliar, akan membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan yang dibuat oleh manusia, dan dengan maut, sampar, kematian, dan dengan binatang buas, preman. Berapa? Seperempat penduduk bumi harus dimusnahkan. Kiamat zaman anak manusia ini, mulai tahun 2020 ini ke depan. Kemudian kita baca lagi yang sepertiga. Wahyu pasal 9, yang sepertiga. Ayat 15-16. Saya baca dalam firman hidup dalam bahasa sehari-hari. Mereka sudah disiapkan untuk tahun, bulan, hari, dan jam. To the point saja. Inilah tanggal 10 November 2012. Permulaan dunia diserahkan kepada Lucifer, antikris, mulai kiamat. Dan sekarang mereka itu dilepaskan untuk membunuh sepertiga daripada segenap umat manusia. Sepertiga dari 7,7 miliar. Lalu ayat 16, mereka memimpin suatu angkatan perang sebesar 200 juta anggota pasukan berkuda. Saya mendengar jumlahnya itu disebutkan. 200 juta anggota pasukan antikris ada disebar seluruh negara di muka bumi, termasuk di Indonesia. Tiap-tiap kota pasukan itu sudah ada. Siap untuk mengambil, mengkiamatkan kalian, kalau kalian tidak mau mendengar suara dari Allah. Orang percaya Yesus, semua akan ditarget. Pendeta-pendeta Kristen satu dunia, ditarget. Mau lihat ayatnya? Kalau tidak ada ayat, itu bohong, dusta. Harus bicara dari ayat Alkitab. Mari lihat. Kiamat zaman anak manusia ini adalah Wahyu 9 ayat 4, 5, 6. Mereka dilarang merusak rumput, tumbuh-tumbuhan atau pohonan. Mereka hanya diizinkan menyerang orang-orang yang tidak mempunyai meterai Allah di dahinya. Yang mau dikiamatkan adalah orang yang tidak punya meterai Allah di dahi. Meterai Allah di dahi adalah baptisan Roh Kudus, mendengar suara Tuhan, bertanya jawab, sehingga dia punya Allah yang hidup dalam dirinya. Itulah meterai Allah bagi orang percaya Yesus. 5, mereka tidak boleh membunuh, melainkan hanya menyiksa orang itu selama 5 bulan. Dengan kesakitan seperti disengat kalajengking. 6, pada masa itu orang-orang akan berusaha membunuh diri, tapi tidak sanggup karena maut tidak akan datang. Mereka ingin sekali mati, tetapi maut melarikan diri dari mereka. Lihat, yang mau ditarget dikiamatkan siapa? Adalah orang-orang yang tidak punya suara Allah di dalam dirinya. Meterai Allah.
Kita membaca Wahyu pasal 6, ayat 9. Ketika anak domba itu memecahkan meterai kelima, anak domba di sini adalah saya sendiri, anak manusia itu. Saya melihat sebuah mezbah dan di bawahnya tampak semua jiwa orang yang telah dibunuh karena memberitakan firman Allah dan karena setia bersaksi. Ini yang sudah dibunuh. Ayat 10, mereka berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan penguasa yang kudus dan benar, bilakah kiranya engkau akan menghukum orang-orang di bumi atas perbuatan mereka terhadap kami? Bilakah engkau akan membalas orang-orang di bumi atas darah kami? 11, lalu masing-masing diberinya selai jubah putih dan mereka disuruh beristirahat untuk seketika lagi sampai saudara-saudara mereka, yaitu teman-teman sepelayanan para pendeta, pengkhotbah tiap hari Minggu, yang memberitakan firman Allah dan bersaksi nama Yesus, telah dibunuh dan bergabung dengan mereka. Kenapa mereka dibunuh? Sebab mereka tidak punya pelindung, penyelamat dalam diri mereka adalah suara Allah yang hidup berbicara 1 kali 24 jam. Wahyu 20 ayat 4. Kemudian saya melihat tahta-tahta, di atas tahta-tahta itu duduk orang-orang yang telah diberi hak menghakimi. Ada kuasa penguasa, diberi kuasa untuk menghakimi. Siapa ini? Ini pasukan pembantai yang hebat itu. Lalu saya melihat jiwa orang-orang telah dipenggal kepalanya karena bersaksi tentang Yesus, karena memberitakan firman Allah dan karena tidak menyembah makhluk jahat itu atau patungnya, serta tidak menerima tanda pada dahi atau tangan mereka. Mereka telah dihidupkan kembali dan sekarang mereka memerintah beserta dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Ini adalah orang-orang dipenggal kepala tapi selamat, tidak menyangkal Yesus. Yang tidak dipenggal kepala, yang tidak dikiamatkan adalah Efesus 1 ayat 13-14. Mari dengar firman ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada janji akan dimeterai dengan Roh Kudus. 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan selamat karena ada meterai Allah, ada suara Allah di dalam pribadi orang itu. Pikiran ini tidak berfungsi lagi, sudah penuh dengan suara Tuhan, pesan dari Allah yang dilakukannya. Itu maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7-11, sebab itu seperti firman Roh Kudus pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya. Dengar suara. 8, jangan kamu mengeraskan hatimu seperti pada masa penggusaran pada hari pencobaan di padang belantara itu. 9, di tempat segala nenek moyangmu mencobai dengan menguji aku dan sudah nampak segala perbuatanku 40 tahun lamanya. 10, itulah sebabnya aku murka orang zaman ini, murka zaman angkatan tahun 2020 ini, serta berfirman bahwa hati mereka selalu sesat, tetapi mereka itu tidak mengenal segala jalanku. Walaupun sudah dengar suara, nggak mau menuruti suara itu melakukan, jadi harus dengar suara dulu. 11, sebab itu aku telah bersumpah dengan murkaku bahwa sekali-kali tiada mereka itu akan masuk perhentianku. Semua pendeta-pendeta percaya Yesus, bertobat dibaptis Islam, masuk pembantaian ini, kiamat ini. Semua agama Kristen satu dunia masuk kiamat pembantaian ini. Karena tidak ada meterai Allah di dalam dahimu, pikiranmu. Tidak ada suara Allah yang menuntun pikiranmu, menguasai pikiranmu, sehingga kau dengar suara Allah dan kau turuti suara itu. Bagaimana kau bilang kau orang percaya Tuhan Yesus, mendengar suara Allah? Tidak, kau hanya bermain dengan ayat-ayat Alkitab. Sehingga teologi macam-macam itu tidak pernah bisa bertemu, ribut baku hantam terus di YouTube. Kenapa? Sebab tidak ada suara Allah di dalam diri orang percaya itu. Itulah agama Kristen. Yesus diagamakan, Kristen dibuat agama. Orang yang mendengar suara dari Yesus yang hidup berbicara, itulah milik Tuhan. Itulah anak Tuhan. Maka kalau agama Kristen
tidak bisa bertanya jawab dengan Allah, mendengar suara Allah, maka itu bukan orang yang dijamin selamat. Jaminan selamat bukan percaya Yesus. Jaminan selamat adalah ada suara Tuhan di dalam dirimu menuntun engkau. Mau nggak kau melakukan itu? Kau akan ditegur dosamu, ditegur kesalahanmu. Kalau nggak ada suara Allah, maka otakmu, logikamu, teologiamu, filsafatmu, pikiranmu lah menjadi dewamu. Dan kau tidak akan selamat. Orang nggak mendengar suara, nggak boleh masuk wilayah Alkitab ini. Sebab ini Allah bersuara, Allah hidup, Roh Kudus yang punya. Maka ini diberikan kepada orang yang sudah dibaptis mendengar suara. Kalau orang tidak mendengar suara, maka mereka tidak dikasih mengerti Alkitab ini. Akan ditafsirkan menjadi teologianya, gerejanya, organisasinya, agama Kristennya. Itu makanya agama Kristen begitu banyak, nggak pernah akur cocok pada musuhan. Sebab kerajaan masing-masing tanpa ada Allah yang hidup bersuara di dalam gereja mereka. Belum ada gereja, organisasi di muka bumi yang bertanggung jawab dengan Allah. Baru satu. Baru Pondok Nabi 10 November 2003 yang bertanya jawab dengan Allah 1 kali 24 jam permanen. Ini Alkitab Allah yang punya. Allah bersuara. Kalau Allah nggak bersuara lagi, maka akan disesatkan oleh manusia. Saya melihat di YouTube katanya 33.000 aliran Kristen ini. Bayangkan, Yesusnya mana? Mereka tidak kenal Yesus. Muka Tuhan Yesus tidak ada. Muka Immanuel tidak ada. Hanya nama yang berkuasa waktu itu dipakai. Dan Immanuel yang membawa peran itu. Sekarang, akhir zaman ini, mengapin Sibuaya yang membawa nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus II. Itu nama dia. Saya yang membawa sekarang. Anak manusia dari timur dunia ini. Indonesia, Papua Sorong. Tuhan Yesus Kristus, nama Allah dibawa oleh Immanuel. Kami berdua kembar. Siapa melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Ialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku adanya. Itu ucapan yang melakukan kehendak Bapa. Immanuel tidak terlalu menanggapi ibunya saat itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bukan Immanuel yang bicara. Karena Immanuel sudah ditempel nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah yang bekerja, Allah yang berbicara, Allah berperan melalui Immanuel. Jangan pernah berkata bahwa Immanuel itu penjelmaan Allah menjelma menjadi manusia, reinkarnasi. Teologi palsu. Masa Immanuel Allah menjelma menjadi manusia? Tidak. Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia. Immanuel. Nama Yesus, nama Allah pribadi. Mengapa Sibuaya sama Immanuel sama? Dia bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Immanuel bukan Allah, saya bukan Allah. Tuhan Yesus itu nama Allah. Ke Immanuel. Tuhan Yesus Rasul Paulus II itu nama Allah dibawa oleh Mangapin Sibuaya. Inilah yang saya perkenal kepada kalian. Maka nama yang baru dibawa oleh Mangapin Sibuaya karena dialah manusia yang pertama-tama baru di kolong langit turunan Adam, tidak berdosa. Karena dialah yang melakukan Kejadian 3:15. Ketika firman Allah datang, benih perempuan ini akan meremukan kepala ular. Siapakah kepala ular? Pekerjaan iblis. Apakah Tuhan Yesus Kristus meremukan kepala ular di kayu salib berjuta? Tidak. Kalau kalian bilang Tuhan Yesus, Yesus itu dari Allah datangnya, maka mengapa Sibuaya benih perempuan itu turunan Adam dan Hawa yang berdosa yang meremukan kepala ular sehingga tidak berdosa lagi. Manusia ini karena sudah melakukan seluruh ayat Alkitab. Ada nggak di kolong langit ini manusia yang sudah melakukan seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Cari. Allah bersaksi, mengapa Sibuaya sudah melakukan itu. Sebetulnya saya sudah tidak hidup di dunia ini lagi, saya sudah diangkat seperti Elia, tetapi Tuhan bicara, kau akan kuangkat nanti 30 tahun lagi setelah selesai penginjilan satu dunia memakai nama Yesus, Rasul Paulus II, nama yang baru kau kuangkat. Kalau masih belum selesai, ku tambah lagi umurmu sehingga akan dikasih umur 100 tahun lebih nanti. Sekarang baru 80 tahun kurang 4 tahun, masih 30 tahun lebih lagi kerja.
di kolong langit ini. Ini suara Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan bicara di muka bumi ini, mana negara mau dikiamatkan, mana pulau mau dilenyapkan, banyak pulau-pulau Indonesia nanti lenyap, tidak ditemukan lagi. Dan ini kiamat dunia ini adalah besar-besaran, lebih dahsyat. Penganiayaannya, penyiksaannya 150 hari disiksa. Tidak boleh dibunuh. Peminum, pemabuk, penjudi, poligami, cerai kawin yang nggak mau bertobat, pendukun, perampok, musuh negara. Pokoknya manusia-manusia yang bermoral jahat mau dikiamatkan semua. Ini bukan omong kosong. Ini ayat Alkitab semua ada. Maka anak manusia ini datang adalah untuk menyelamatkan kalian-kalian. Cepat cari anak manusia ini. Supaya semua para pendeta sarjana teologi master opat satu dunia. Baik dari luar negeri. Cari anak manusia ini. Kalau tidak kalian nanti gak selamat. Sebab kalian tidak bisa bertanya jawab dengan Allah. Kalau kalian bertemu anak manusia ini, kalian akan bertanya jawab dengan Allah. Kalian akan diselamatkan. Kalau ada rasul, ada nabi di luar negeri atau di Indonesia, coba tanyakan Tuhan, siapa kami ini? Apa kami rasul palsu, nabi palsu? Berarti kau adalah rasul palsu, nabi palsu, sebab kau tidak bisa bertanya jawab dengan Allah. Coba tanyakan, siapa kami ini? Siapa anak manusia ini? Siapa menghampiri sebuah ini? Kalau kau mendengar suara Allah, maka Allah akan berkata, temui dia. Dialah hambaku, dia rasulku. Dialah Mesias, penyelamat. Karena Tuhan Yesus bernubuat. Mesias yang datang dari timur dunia Papua Sorong, itulah Mesias yang dari Allah. Matius 24:27. Kalau Mesias palsu, itu kata orang ada di kamar, ada di bilik. Jadi kalian mesti membedakan Mesias yang dari timur itu yang diucapkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri bernubuat, Mesias akan datang dari timur dunia Papua Sorong. Itu Matius 24:27. Kalian pikir ini matematika? Enggak, ini Alkitab bukan matematika. Ini nggak bisa pakai logika. Kau harus lahir 2 kali, Nikodemus. Waduh, segodek begini kembali ke rahim ibu, diperanakan kedua kali. Bagaimana bisa? Tuh, tidak mengerti kan? Diperanakan dari air, firman-firman. Seluruh kebenaran firman menyucikan dia, membersihkan dia nanti. Dengan roh, suara dari Allah di dalam dirimu. Membersihkan kau nanti, sehingga kau dibersihkan, dimurnikan. Itulah pengertian dilahirkan kedua kali dari atas, dari firman Allah, dan dari suara Tuhan. Jangan kalian terlambat kiamat ini, sebab ini kiamat sungguh-sungguh. Semua pendeta-pendeta di YouTube yang berbicara kiamat itu semua doktrin logika palsu. Tunjukkan ayatmu, kebenaran firmanmu. Kau sendiri belum selamat, kau akan dikiamatkan sebentar oleh pembantaian itu. Sebab kau tidak punya meterai Allah di dahimu. Sebab kau tidak mau mendengar suara Tuhan. Nuh mendengar suara, selamat karena dengar suara. Zaman manusia mesti dengar suara. Kami mendengar suara Tuhan 1 kali 24 jam. Bertanya jawab dengan Allah 1 kali 24 jam. Bertanya jawab. Bukan mendengar suara, bertanya jawab. Mazmur 25:14. Allah bergaul karib dengan orang takut akan dia. Dan rahasia perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Yeremia 23 ayat 18 dan ayat 22. Kami duduk dalam majelis bicara Tuhan dan Tuhan berbicara. Kami menulis jutaan pesan untuk penghukuman penghancuran satu dunia. Berapa lama kiamat ini? Bisa 20 tahun lagi. Karena kiamat baru berjalan 7 tahun. Belum apa-apa. Dari 2012. Sensus penduduk dunia 2012, itulah permulaan dia menerima kekuasaan untuk melakukan kiamat. Sampai 2019. Nubuatan Nabi Nabi 7 tahun. Bukan 7 tahun letterlek. 7 tahun nubuatan sampai sempurna pembunuhan penduduk bumi. Satu dunia, 4.235 juta harus dibunuh, dilenyapkan. Sisa penduduk dunia nanti 3 miliar 465,465 atau 3.465 juta sisa penduduk bumi. Nggak ada lagi orang jahat nanti di muka bumi ini. Berdirilah kerajaan 1000 tahun
dan anak manusialah rajanya di sana, bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kalian berkata dalam kitab Wahyu 22 pasal itu, Tuhan Yesus Kristus, kalian sesat. Itu peran anak manusia semua. Baik, kita akan bertemu kembali dalam firman yang berikut dan pemberitahuan penghancuran Indonesia dunia. Tuhan Yesus Rasul Paulus II memberkati Indonesia dan dunia. Kita bertemu kembali. Salam.